Di alam roh hidup, di alam rahim hidup, di alam dunia hidup, di alam barzah pun hidup. Takkan di alam barzah pun kita hidup, Ustaz Abdul Somad? Orang di alam barzah itu dah mati. Siapa katakan dia mati? Orang di alam barzah itu hidup. Mana dalil orang di alam barzah hidup? Saya lalu di tepi jalan nampak saya ada kubur. Apa ajaran Nabi Muhammad kalau kita nampak kubur? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Oh, panjang betul doanya Ustaz. Tak ada ke doa yang diskaun? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Paling pendek. Kenapa kita diajarkan mengucapkan salam pada kubur, padahal batu nisan batu? Kalau memang dia tak hidup, untuk apa kita ucapkan salam? Itu menunjukkan orang yang dikubur itu hidup. Itulah kenapa kita ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Tapi salam mereka itu berbalas, bersambut, kita tidak mendengarnya. Maka salam dibagi 3. Salam yang pertama, yang salam wajib dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua menjawab. Salam yang kedua tak boleh dijawab. Salam imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan dijawab. Jangan tak jawab. Waalaikumsalam imam. Salam yang ketiga, kita tak mahu mendengar jawabnya. Itulah bila kita lalu di kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Cuba kalau dia menjawab, waalaikumsalam. Hidup. Kalau tak hidup, takkan malaikat bertanya, man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka, ma qiblatuka, man ikhwanuka. Hidup. Hidupkah dia? Hidup. Dia mendengar suara selipar orang yang mengantar. Orang yang last sekali balik, dia dengar suara. Masa almarhumah nenek saya meninggal, dia pesan, nanti kalau aku mati, bacakan surat Al-Mulk. Siapa yang membaca surah Al-Mulk malam 30 ayat dijaga Allah dari azab kubur. Hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Elok dibaca. Maka selepas pemakaman kubur, dia berpesan bacakan surat Al-Mulk untuk menjaga azab kubur. Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab berpesan, kalau saya mati, nanti bacakan pada kepala saya pangkal Al-Baqarah alif lam mim sampai wa ulaika humul muflihun. Bacakan pada kaki saya akhir Al-Baqarah lillahi ma fis samawati 3 ayat sampai last sekali surat Al-Baqarah. Untuk apa dibacakan kalau tak hidup? Itu menunjukkan dia hidup. Kiamat, selepas hari kiamat kita pun hidup juga. Mana bukti bahwa hari kiamat kita hidup? Idza sama'un fatarat, langit terbelah, wa idzal kawakibun tasarat, planet bertembung, jatuh, berguguran, wa idzal biharu fujirat, lautan dinaikkan, air laut naik ke atas darat. Malam tadi sampai di hotel pukul 12, saya buka tingkap, saya tengok gelap ni, rupanya laut. Oh, cantik ni esok pagi tepi laut. Tapi bila saya nak tidur, bismika Allahumma ahya. Kalau tsunami malam ni, saya tengok pukul 4.30 tadi terjaga. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Malam tidur, bismika Allahumma ahya wa amut. Esok pagi buka mata, masih ada jam dinding. Buka mata, masih ada istri. Buka mata, masih ada suami. Sampai masanya nanti hidup, buka mata gelap, tiba-tiba terdengar suara marabbuka. Apakah orang yang mati itu tahu bahwa dia akan mati? Tidak. Apakah orang yang mati semalam dia berpikir bahwa dia akan mati hari ini? Tidak. Kita tak tahu. Siapa yang paling sedar tentang kematian? Orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat, wa kafa bil mauti wa'iza. Lalu kemudian selepas dari alam barzah, langit hancur, lautan naik, kiamat terjadi. Wa idzal qubur bu'athirat, semua yang dikubur bangkit. Mana boleh orang mati bangkit balik?
Datanglah seorang lelaki namanya Asi bin Wa'il. Dia bawa tulang yang sudah kering putih, tak ada lagi apa daging, lemak, tak ada. Lalu dia tunjukkan tulang itu, dia tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ayuhyi rabbuka hadzal 'idhama ba'da ma baliya wa ramma?" Apakah Tuhan engkau boleh menghidupkan tulang ini? Bolehkah tulang ini hidup balik? Nabi diam. Datang malaikat Jibril membawa ayat. Qul, katakan. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Katakan kepada dia, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah yang menciptakan manusia, selepas manusia mati tak ada, selepas itu dia ada balik, tak ada yang susah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ada di dalam badan kita ini yang tak hancur. Kalau kita mati, masuk ke dalam tanah, seminggu di dalam tanah, yang pertama keluar biji mata. Biji mata ni keluar. Selepas itu rambut lepas dari kepala. Selepas itu kuku-kuku semua lepas dari tangan. Selepas itu perut membesar, usus, lambung, perut membengkak, tus, pecah. Cacing-cacing semua datang. Semua cacing-cacing datang. Apa kata cacing? Brownies sudah siap. Siapa dulu yang suka menyiksa cacing? Apa kata cacing? Inilah yang dulu menangkap atuk kita masa dia memancing. Hari pembalasan. Bukan maksud saya nak takut-takutkan. Yang mancing sini, saya pun mancing juga, tak masalah. Yang lepas ni takut semua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian daging-daging kita habis terbakar semua. Selepas itu apa pula terbakar? Dimakan. Saya ingat terbakar ni sebab ada orang dulu dia berpesan, kalau aku mati nanti bakarlah jasadku, debunya campakkan ke laut supaya aku hilang. Kenapa? Kerana saya takut azab Allah. Lalu kemudian disampaikan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada orang yang takut kepada azab Allah bahwa Allah mengampunkan segala dosa-dosanya. Jadi takut itu pun adalah ibadah. Takut kepada Allah, takut buat dosa, takut berzina, takut minum khamar, takut buat haram, takut buat mungkar. Mudah-mudahan masih tersisa rasa takut dalam hati kita sehingga menyelamatkan kita dari perbuatan maksiat dan dosa. Selepas itu kita pun hidup sampai di surga. Semua kita yang berkumpul di Masjid Aisyah Langkawi ini, sebagaimana kita berkumpul di waktu duha ini, insyaallah nanti kita pun akan berkumpul di surga Jannatul Firdaus insyaallah. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Datang sahabat bertanya, wa in zana, macam mana kalau dia berzina? Wa in saraq, macam mana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, dia tetap masuk surga. Itulah kehebatan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedapnya Islam ni Ustaz Abdul Samad. Berzina, mencuri, minum khamar, guna narkotik, masuk surga, masuk surga. Tapi flight dia tak direct, ada transit kejap. Neraka jahanam. Itu maka doa kita minta 3. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan doa minta masuk surga, sebab semua umat Nabi Muhammad pasti masuk surga. Mintalah doa supaya selamat dari neraka, sebab tak semua umat Nabi Muhammad selamat dari neraka. Jangan minta surga, sebab semua umat Nabi Muhammad pasti masuk surga. Tapi mintalah selamat dari neraka, karena tak semua umat Nabi Muhammad selamat dari neraka. Kalimat-kalimat ni boleh dibuat video pendek, boleh buat status untuk esok pagi. Supaya apa? Supaya bila orang tengok FB, tengok Instagram, tengok TikTok, dia ingat, oh
rupanya tak semua. 7 kali kita baca pagi, 7 kali petang, ba'da subuh 7 kali, ba'da maghrib 7 kali. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ya Allah, ajirna, selamatkan kami minan nar, daripada neraka. Jadi sebenarnya kita hidup terus, tak pernah mati. Oh, kalau hidup terus tak pernah mati, Highlander lah. Hidup maknanya hidup ada yang beramal, ada hidup yang tak beramal. Lalu yang ustaz-ustaz katakan selalu, tok-tok guru selalu katakan, marilah kita beramal sebelum masa mati datang. Maksudnya ketika roh ada dalam jasad, ketika itulah kita wajib beramal. Selepas roh keluar daripada jasad, kita tak wajib lagi beramal. Ustaz Abdul Somad, suami saya ni, laki saya ni, tak sembahyang, tak puasa, tak baca Quran. Mungkin rohnya sudah keluar dari jasad. Selama hayat di kandung badan, selama roh bersemayam dalam jasad, maka kita wajib beramal. Tapi katanya ada yang tak wajib beramal. 3. Pertama, anis sabi hatta yahtalim, budak kecil sampai mimpi akil balik. Kedua, anin naim hatta yastaiqiz, orang tidur sampai jaga tidur. Jadi kalau tak nak beramal, tidurlah. Ketiga, anil majnun, gila, hatta yafiq, sampai sihat. Orang gila tak wajib sembahyang, tak wajib puasa, tak wajib haji, tak wajib umrah, tak wajib zakat. Gila. Sebab apa ketiga-tiga makhluk Allah ini tak wajib beramal? Budak kecil, orang tidur, orang gila. Beza, tapi sebenarnya satu, akal tak ada. Siapa yang wajib sembahyang, baligh berakal. Siapa yang wajib puasa, baligh berakal. Siapa yang wajib haji, baligh berakal. Siapa yang wajib zakat, baligh berakal, berharta, cukup nisab, cukup setahun. Yang tak cukup syarat, tak wajib. Allah Ta'ala bagi kita akal, Allah Ta'ala bagi kita umur, Allah Ta'ala bagi kita sehat, maka Allah minta kita beramal. Berapa jumlah amal kita ni? Amal kita ada 4. Yang pertama, amal badan, tegak, rukuk, sujud, duduk, tasyahud, salam, tawaf, sa'i, melontar jumrah, wukuf di padang Arafah, tahallul, potong rambut, namanya amal badan. Yang kedua, amal harta, zakat, wakaf, wasiat, hibah, ghanimah, sedekah, derma, bina masjid, Masjid Aisyah, ini amal harta. Yang ketiga, amal lisan, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yasin. Amal badan. Amal badan, saya tak kuat amal badan Ustaz, kaki sakit, semua sakit, mata sakit. Kalau begitu amal harta, duit pula tak ada. Kalau begitu amal lisan, mulut pun sakit. Kalau begitu amal hati, hati pun sakit. Amal badan tak boleh, amal harta tak boleh, amal lisan tak boleh, amal hati pun tak boleh. Jadi macam mana? Senang aja, kita kan di Pulau Langkawi, tepi pulau ni kan ada laut. Pergilah ke laut. Amal apa namanya? Sedekah, bagi badan makan ikan hiu. Apa guna kita hidup kalau tidak untuk beramal? Untuk apa Allah menciptakan kita di atas dunia ini? Allazi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, Allah ingin menengok siapa yang paling baik amala, amal. Innal insana lafi khusr, semua manusia ni rugi, illal ladzina amanu, kecuali orang yang percaya pada Allah, wa amilus salihati, beramal.